Hari Pahlawan, Senin, 11 November 2024 dengan tema Teladani Pahlawan, Cintai Negerimu, siap dimulai. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak pernah terlepas dari jasa para pahlawan yang berjuang untuk memerdekakan bangsa. Banyak sekali para pahlawan yang berjuang, baik membuka cakrawala, berpikir untuk merdeka, berperang untuk merebut kemerdekaan, berperang untuk menyatukan bangsa, maupun berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 ini adalah untuk mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan dan pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan, menggerakkan kesadaran masyarakat agar mau meneladani dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur pahlawan dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi semangat dan nilai kepahlawanan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan rasa kecintaan serta kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia. Ibu Kepala Sekolah, suster, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman semua, marilah kita siapkan diri kita untuk mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan ini dengan sungguh-sungguh dan khidmat. Persiapan barisan oleh pemimpin barisan. Pemimpin upacara masuki tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh barisan dan dilanjutkan laporan. Persiapan barisan oleh persiapan barisan oleh pemimpin upacara. Seluruhnya siap, gerak. Istiwa di tempat, gerak. Pembina upacara memasuki tempat yang telah ditentukan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara dan dilanjutkan laporan.
Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Luruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Jasa para pahlawan yang telah gugur, mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diturukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan Esa. Dua,
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang bahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk sesuatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan Indonesia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang bersatu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan atau kata-kata mutiara dari pahlawan nasional. Tes
Cipto Mangunkusumo. Hari kemudian hari, pada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang. Hari sekarang itu ialah kamu, hari generasi muda. Pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Serang untuk keamanan dan kesentosan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tapi kelak Patimura muda akan bangkit. Pesan Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semuradai akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pesan pahlawan nasional Pangeran Sambarnyawa. Suruh mongso melu handar beni, wajib melu hangrung kebi, mulat sario hangrosowani. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Maid of Zonder, pemerintah TNI akan berjuang terus. Pesan pahlawan nasional Gubernur Suryo. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Pesan pahlawan R.A. Kartini. Jangan pernah menyerah selama kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Pesan pahlawan nasional Bung Tomo, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Pesan pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Ing Marso Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarso, tuturi handayani. Tidak terhitung berapa banyak darah yang bercucuran, keringat yang membasahi tubuh, bahkan nyawa yang meninggal. Demi negara Indonesia, pembela negara Indonesia, perjuangan engkau akan selalu di hati. Perjuangan engkau akan selalu diingat dan dirasakan oleh jutaan jiwa manusia. Berkatmu dulu
membuat kami dapat bernafas dengan tenang. Ku sampaikan terima kasihku yang meninggal karena sudah berani. Ku sampaikan terima kasihku karena berkat engkau sampai detik ini saya dapat menulis isi. Pahlawanku, 10 November adalah hari yang berarti. Hari untuk para pahlawanku, mereka yang berjuang untuk negeri dulu, dengan gagah, berani, dan pantang menyerah. Pahlawanku, engkau bunga bangsa kami. Semangatmu menjadi contoh generasi muda yang tidak akan kami lupa. Demi Indonesia merdeka, pahlawanku, karena engkau kami hidup dengan damai. Atas perjuanganmu yang sepenuh hati, kami akan meneruskan perjuangan membangun negeri menjadi maju dan berarti. Pahlawanku, kami ucapkan terima kasih. Kami akan selalu mendoakan dan menekam jasamu. Kami akan selalu menjaga bangsa ini, membuat Indonesia berkembang dan berprestasi. Yang membara dapat berkibar juga perjuangan para pahlawan Indonesia telah merdeka. Pahlawan, semangatmu akan terus menyala.
Suster, Ibu Kepala Satuan Pendidikan dari unit SD, SMP, dan SMA, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu karyawan Yayasan Parata Bakti yang kami hormati, dan anak-anakku, para siswa dari SD, SMP, hingga SMA yang saya kasihi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita hadir di sini untuk memperingati peristiwa 79 tahun yang lalu, di mana arek-arek Surabaya bertempur dalam pertempuran yang sangat berat, bahkan mungkin terbesar dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, yang merupakan simbol perlawanan terhadap penjajahan dan sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Anak-anak, seperti tahun-tahun sebelumnya, ketika 10 November kita selalu menggunakan kostum baju kepahlawanan. Kita lihat di sini ada yang menggunakan baju pahlawan tentara, ada yang menggunakan baju guru, ada yang menggunakan kostum pahlawan Cik Ditiro, ada yang menggunakan baju Shopee Food. Ya mungkin itu pahlawan saat ini ya. Dan lain sebagainya. Nah, itu adalah upaya untuk memunculkan semangat kepahlawanan di Hari Pahlawan ini. Meskipun begitu, sebenarnya ada yang lebih penting daripada hanya memakai kostum pahlawan. Ada yang lebih esensial, yaitu yang ada di balik kostum kalian. Jiwa dan hati kalian. Kita sekarang memakai kostum pahlawan, tetapi apakah jiwa kita sudah berjiwa pahlawan? Apakah semangat kepahlawanan sudah ada di dalam diri kita? Mari kita coba sejenak refleksi. Mungkin bagi anak-anak SD, nah, kalau misalnya kalian melihat teman kalian kesusahan atau mungkin menangis, apakah kalian sudah peduli dan menghibur mereka? Bagi anak-anak SMP atau SMA, apakah ketika melihat kekerasan atau mungkin pembulian yang dialami oleh teman kalian, apakah kalian sudah peduli dan mencoba menolong? Atau mungkin hanya cuek saja, bahkan menertawakan? Mungkin ketika kita melihat bapak-bapak karyawan atau cleaning service kesusahan, apakah kita sudah membantu atau berinisiatif untuk membantu mereka? Atau ketika kita melihat sampah yang berserakan tidak pada tempatnya, sudahkah kita sadar dan peduli sehingga kita memungut sampah tersebut dan memasukkan ke tempat sampah tanpa diminta? Apakah kita semua di sini sudah peka dan peduli untuk membela orang-orang atau teman-teman kita yang selama ini tertindas dan terpinggirkan? Anak-anak,
kita selain memakai kostum pahlawan, kita juga harus menghidupi nilai-nilai kepahlawanan di kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya saat ini saja. Nilai-nilai itu adalah kepedulian dan keberanian untuk berbuat. Kita harus peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Kita juga harus berani untuk berbuat membela kebenaran. Apakah kita sudah mempunyai nilai-nilai tersebut? Nilai-nilai kepahlawan tersebut juga selaras dengan nilai-nilai Serviam yang selama ini kita yakini, yaitu cinta dan belas kasih dan semangat keberanian. Semoga setelah ini jiwa kepahlawanan kita semakin membara, seperti api yang berkobar di dalam dada arek-arek Surabaya yang berjuang melawan penjajah 79 tahun yang lalu. Semoga kita semakin mempunyai empati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan berani berbuat membela yang benar. Anak-anak, saya akan menutup amanat ini dengan kata-kata dari Elie Wiesel, seorang penyair. Bunyinya seperti ini. The opposite of love is not hate, it's indifference. Lawan kata dari cinta bukanlah kebencian, melainkan ketidakpedulian. Mungkin dengan peduli pada sesama kita, kadang konsekuensinya adalah kita dibenci atau mungkin dicap sok pahlawan. Tetapi ingat anak-anak, itu adalah cara kita menunjukkan rasa cinta kita terhadap sesama. Kita bisa menjadi pahlawan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa lihat di sekeliling kita, kiri dan kanan kalian. Kita bisa lihat teman kita, guru kita, siapa saja bisa menjadi pahlawan. Tidak perlu kekuatan super untuk menjadi pahlawan. Kita hanya membutuhkan kepedulian dan keberanian. Terima kasih, selamat pagi, selamat Hari Pahlawan Nasional. Pasukan disiapkan. Menyanyikan lagu wajib nasional.
Suster, Bapak, Ibu Guru. Ya Allah, Bapak yang Maha Pengasih, kami datang di hadapan-Mu untuk bersedekah hidup dan melakukan banyak tujuan.
kasih sayangmu sungguh berlimpah bagi setiap makhluk ciptaanmu. Pada hari ini kami bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Hari di mana semangat juang dan pengorbanan para pahlawan telah mengantarkan bangsa Indonesia. Kami bersyukur atas anugerah kemerdekaan ini dan memohon agar semangat kepahlawanan mereka senantiasa menjadi inspirasi bagi kami untuk membangun bangsa yang lebih baik, adil, dan makmur. Semoga kami mampu meneruskan perjuangan mereka dengan penuh kasih dan semangat persatuan. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami dengan kekuatan rahmat-Mu agar kami mampu meneladani para pahlawan yang dengan gigih, tangguh, ikhlas berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemerdekaan serta melawan segala bentuk ketidakadilan dan perpecahan. Berikanlah kami kekuatan dan hikmat untuk membangun Indonesia yang damai, sejahtera, dan penuh berkat. Semoga semangat persatuan dan kesatuan selalu menyatukan seluruh rakyat Indonesia, dan semoga Indonesia tetap menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia. Doa ini kami ujikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Ursula, doakanlah kami. Santa Angela, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara diikuti suster, bapak, ibu guru. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Pemimpin barisan membubarkan barisannya.